warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Cut Sari Kurniati, pada video pembelajaran kimia tentang materi perkembangan tabel periodik unsur. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian belanja di supermarket? Nah, di supermarket, ketika kita belanja, maka produk yang ditawarkan itu sudah dikelompokkan atau ditata sedemikian rupa menjadi rapi, sehingga kita sangat mudah membeli dengan kelompok-kelompok barang yang sudah disusun. Misalnya, ada kelompok makanan, kemudian ada minuman, susu, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Tujuan pengelompokan barang-barang tersebut adalah untuk memudahkan kita sebagai pembeli ketika kita ingin memilih produk. Bayangkan saja, seandainya produk-produk tersebut tidak disusun dengan rapi, maka akan sangat menyulitkan kita dalam memilih barang-barang tersebut. Nah, begitu juga kalau kita ibaratkan barang-barang atau produk-produk tersebut dengan unsur-unsur yang ada di alam ini. Telah ditemukan oleh para ilmuwan sekurang-kurangnya 116 unsur yang ditemukan di alam ini. Nah, dari unsur-unsur yang ditemukan, ternyata memiliki sifat-sifat kimia dan fisika yang banyak memiliki kemiripan sifat. Nah, para ilmuwan tersebut menyusun keteraturan perubahan sifat-sifat kimia tersebut dan mengelompokkannya dalam suatu tabel yang disebut dengan tabel periodik unsur. Kemudian, bagaimana para ilmuwan tersebut menyusun unsur-unsur di dalam tabel periodik? Mari kita bahas secara bersama-sama. Pada mulanya, para ilmuwan menyusun keteraturan perubahan sifat-sifat unsur itu menurut kenaikan massa atom. Setelah ditemukan kelemahannya, selanjutnya disepakati bahwa penyusunan tabel periodik itu menurut kenaikan nomor atom yang hingga sekarang masih digunakan. Nah, bagaimana sejarah perkembangan dari tabel periodik unsur tersebut? Yang pertama, kita akan membahas pengelompokan unsur berdasarkan dari sifat logam dan non-logam. Unsur logam memiliki kerapatannya yang tinggi, kemudian wujudnya padat atau dapat ditempa, bersifat konduktor, mengkilap, elektropositif, oksidasinya bersifat basa. Selain itu, sifat dari unsur non-logam adalah kerapatannya rendah, bersifat rapuh, kemudian bersifat isolator, tidak mengkilap, elektronegatif, dan oksidasinya bersifat asam. Nah, kemudian pengelompokan unsur selanjutnya adalah berdasarkan triade Dobereiner, yaitu pada tahun 1829, di mana Dobereiner mengelompokkan unsur-unsur itu berdasarkan kesamaan sifat. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 unsur yang disebut triad. Dalam satu triad atau terdiri dari 3 unsur, massa atom yang terletak di tengah
merupakan harga rata-rata massa atom pertama dan ketiga. Nah, sebagai contoh dari pengelompokan unsur berdasarkan Dobereiner adalah atom relatif Cl adalah 35. Kemudian, atom relatif I adalah 127. Maka, atom relatif Br sama dengan 35 ditambah 127, kemudian dibagi 2, maka yang akan kita dapati massa dari atom relatif dari Br sebanyak 81. Nah, kemudian pengelompokan unsur berdasarkan hukum oktav Newlands, yaitu pada tahun 1864, di mana yang kita kenal dengan hukum oktav Newlands didasarkan atas kenaikan massa atom relatif. Dan menurut Newlands, ternyata unsur ke-8 mirip sifatnya dengan unsur pertama, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Ya, contohnya adalah hidrogen, litium, berilium, kemudian boron, ada karbon, nitrogen, dan oksigen. Nah, ternyata unsur hidrogen itu akan mirip sifatnya dengan unsur ke-8, yaitu F. Kemudian, unsur F juga akan mirip sifatnya dengan unsur Cl. Berikut adalah tabel sistem periodik unsur menurut oktav Newlands. Ada pengulangan secara teratur keperiodikan sifat unsur. Unsur ke-8 mempunyai sifat mirip dengan unsur pertama. Begitu juga unsur ke-9 mirip sifatnya dengan unsur kedua. Dan begitu seterusnya. Karena sifat berkala setelah 8 unsur, maka disebut dengan hukum oktav. Unsur pertama hidrogen memiliki kemiripan dengan unsur ke-8 yaitu fluor. Hukum oktav Newlands hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom yang rendah, sehingga hukum oktav Newlands ini memiliki kekurangan. Kemudian, pengelompokan unsur-unsur selanjutnya yaitu berdasarkan hukum Mendeleev atau hukum periodik, yaitu pada tahun 1869. Mendeleev memprediksi bahwa sifat-sifat beberapa unsur yang belum ditemukan ketika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, sifat-sifatnya akan terulang secara periodik. Itu menurut Mendeleev. Nah, kemudian Mendeleev mencatat bahwa jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom, terjadi pengulangan atau pola periodik sifat-sifat unsur. Unsur-unsur yang sifatnya mirip terletak dalam satu kolom. Sebagai contoh, ada atom hidrogen, atom litium, atom natrium,
dan juga atom kalium yang terletak pada kolom yang sama atau dalam bentuk tabelnya disebut dengan grup 1 karena sifatnya mirip. Perhatikan, berikut merupakan contoh golongan unsur pada tabel periodik Mendeleev. Sistem periodik Mendeleev disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik Mendeleev sering disebut juga sebagai sistem periodik unsur pendek. Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut golongan. Lajur-lajur horizontal yaitu lajur unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya yang disebut dengan periode. Kelebihan-kelebihan dari tabel periodik yang disusun oleh Mendeleev adalah: yang pertama, unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat kimia dan sifat fisika yang mirip dan berubah secara teratur. Kemudian yang B, valensi tertinggi suatu unsur sama dengan nomor golongannya. Yang C, dapat meramalkan unsur-unsur yang belum ditemukan yang akan mengisi ruang-ruang kosong yang disediakan pada tabel periodik. Nah, untuk selanjutnya adalah pengelompokan unsur-unsur berdasarkan sistem periodik modern, di mana pada sistem periodik modern didasarkan pada sifat atom dan nomor atom. Tabel periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Perubahan periodik dapat dipelajari baik dalam arah mendatar atau baris maupun arah vertikal atau kolom. Kemudian, susunan unsur-unsur dalam arah mendatar disebut dengan periode dan yang ke arah vertikal disebut dengan golongan. Tabel periodik modern tersusun dari kotak-kotak yang paling tidak berisi informasi tentang lambang unsurnya, nomor atomnya, dan massa atom. Berikut adalah gambar tabel periodik unsur modern yang sampai saat ini masih kita gunakan di dalam pembelajaran kimia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang golongan dan periode. Golongan adalah unsur-unsur yang terletak arah vertikal. Nah, unsur-unsur di dalam satu golongan memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Kemudian, unsur-unsur tersebut memiliki sifat-sifat kimia dan fisika yang hampir mirip. Nah, golongan unsur-unsur ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan A. Golongan A ini terdapat juga 8 golongan. Ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A.
Semua golongan A ini dari 1 sampai 8 kita sebut dengan golongan utama. Kemudian yang kedua adalah golongan B. Sama dengan golongan A tadi, maka golongan B juga terdapat 8 golongan di dalamnya. Golongan 1B sampai dengan golongan 8B. Nah, pada golongan B ini kita sebut sebagai unsur-unsur golongan transisi. Kemudian adalah periode, di mana periode ini adalah unsur-unsur yang terletak mendatar, atau kalau kita melihat tabel periodik unsur, maka kita akan melihat posisi unsur-unsur yang terletak dari kiri ke kanan, maka kita akan menyebutnya dengan unsur seperiode. Nah, di dalam tabel periodik unsur, unsur-unsur yang terletak dalam satu periode akan memiliki jumlah kulit yang sama. Jadi, yang perlu kita ingat adalah jika unsur-unsur yang terdapat dalam satu golongan itu akan memiliki elektron valensi yang sama, maka unsur-unsur yang terletak dalam satu periode yang sama itu akan memiliki jumlah kulit yang sama. Kemudian, di dalam tabel periodik unsur modern, unsur-unsur juga akan terletak dalam berbeda-beda blok. Ada blok S, ada blok P, ada blok D, dan juga blok F. Di mana blok ini adalah berdasarkan subkulitnya. Jadi kalau blok S itu berasal dari subkulit S. Kemudian kalau blok P, maka dia akan berasal dari subkulit P. Kemudian dan seterusnya. Nah, unsur-unsur pada golongan A yang kita sebut dengan golongan utama tadi, itu akan mengisi subkulit S dan subkulit P. Kalau seandainya subkulit S yang terisi dan subkulit P, maka pada subkulit S dia akan menjadi blok S, sedangkan yang mengisi subkulit P akan menjadi blok P. Artinya, blok tersebut adalah berdasarkan subkulit yang terisinya. Kemudian, unsur-unsur yang terletak pada golongan transisi, atau tadi kita sebut dengan golongan B, akan menempati subkulit D. Nah, kalau menempati subkulit D, maka kita sebut dengan blok D. Kemudian, unsur-unsur golongan transisi juga akan mengisi subkulit F. Nah, kalau terisinya subkulit F, maka akan kita sebut sebagai blok F. Jadi, sangat gampang sekali kita dalam mengingat letak daripada unsur-unsur tersebut berdasarkan subkulitnya. Nah, kemudian berdasarkan tabel periodik unsur modern, terdapat unsur-unsur, ada unsur logam, kemudian unsur non-logam, dan metaloid. Kita akan membahasnya. Yang pertama adalah unsur logam. Nah, apa saja unsur-unsur yang terdiri dari unsur logam? Yang pertama adalah unsur-unsur pada golongan 1A, semua bersifat unsur logam atau yang disebut dengan alkali, kecuali adalah hidrogen. Jadi, semua unsur yang terletak pada golongan 1A semuanya adalah unsur logam,
kecuali hidrogen, dia bukan logam. Kemudian, unsur logam berikutnya adalah unsur yang terdapat pada golongan 2A, yang sering kita sebut dengan alkali tanah. Kemudian, unsur logam berikutnya terletak pada golongan 3A, kecuali adalah unsur B atau boron. Kemudian, unsur logam selanjutnya terdapat di dalam semua unsur transisi, termasuk unsur-unsur aktinida dan juga unsur lantanida. Yang kedua adalah unsur non-logam. Nah, contoh dari unsur-unsur non-logam adalah seperti tadi sudah saya sebutkan, ada hidrogen, kemudian karbon, nitrogen, fosfor, oksigen, sulfur, selenium, semua yang terdapat pada golongan halogen atau pada golongan 7A, dan juga semua golongan gas mulia, yaitu pada golongan 8A. Semua adalah unsur non-logam. Yang ketiga, yaitu adalah metaloid atau disebut dengan semi-logam. Nah, pada semi-logam ini, contohnya adalah unsur boron pada golongan 3A, kemudian silikon, dan germanium yang terletak pada golongan 4A. Arsen dan stibium yang terletak pada golongan 5A dan tellurium yang terletak pada golongan 6A. Berikutnya, bagaimana sifat-sifat unsur di dalam tabel periodik unsur? Unsur-unsur disusun berdasarkan nomor atom dan sifat-sifatnya. Sifat periodik unsur adalah sifat-sifat unsur yang berubah secara teratur. Sifat-sifat periodik unsur ini meliputi 1. Jari-jari atom, yang kedua, potensial ionisasi, yang ketiga, afinitas elektron, dan yang keempat adalah keelektronegatifan. Baik, yang akan kita bahas sifat periodik unsur yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom yaitu adalah jarak dari inti atom ke kulit terluar. Jari-jari atom dipengaruhi oleh penambahan jumlah kulit. Dalam unsur satu golongan, semakin ke bawah jari-jari atomnya akan semakin besar. Ini disebabkan karena jumlah kulit atom bertambah. Di dalam satu periode, maka semakin ke kanan, jari-jari atomnya akan semakin kecil. Ini disebabkan karena jumlah elektron pada kulit terluar bertambah, sehingga gaya tarik-menarik antara proton dan elektron semakin besar. Itu adalah sifat periodik unsur dari jari-jari atom. Jadi akan berbeda di mana letak unsur segolongan dengan unsur seperiode akan berbeda. Kemudian, sifat dari periodik unsur yang kedua adalah potensial ionisasi. Potensial ionisasi
adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu atom untuk melepaskan satu elektron yang terikat paling luar. Semakin ke bawah, potensial ionisasinya akan semakin kecil. Nah, jika kulit atom bertambah, jari-jari atom bertambah, sehingga elektron terluarnya semakin lemah dan sama dengan mudah lepas. Nah, untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu periode, maka potensial ionisasinya semakin ke kanan akan semakin besar. Semakin ke kanan, jumlah elektron pada kulit terluar akan semakin banyak. Yang kedua, jumlah proton bertambah pada inti sehingga gaya tarik-menarik antara proton dan elektron semakin besar. Selanjutnya, elektron terluar semakin kuat tertarik ke inti sehingga elektron sulit untuk dilepaskan. Jadi, semakin kecil jari-jari atom, maka potensial ionisasinya semakin bertambah. Sifat periodik unsur yang ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap ketika elektron ditambahkan ke atom atau ion yang mengalami fase gas terionisasi. Semakin ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Semakin ke kanan, afinitas elektron akan semakin besar. Yang perlu kita ingat, kalau bahasanya semakin ke bawah, berarti itu menunjukkan bahwa unsurnya terletak dalam satu golongan. Atau kita sebut dengan unsur-unsur satu golongan, maka afinitas elektronnya semakin ke bawah akan semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan berarti itu mengartikan adalah unsur-unsur yang terletak satu periode, maka afinitas elektronnya semakin besar. Sifat yang keempat dari sifat periodik unsur adalah keelektronegatifan, di mana keelektronegatifan artinya yaitu ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatannya. Unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi akan memiliki kemampuan lebih besar untuk menarik elektron di dalam membentuk ikatannya. Nah, pada keelektronegatifan ini, semakin ke bawah, keelektronegatifannya akan semakin menurun. Kemudian, semakin ke kanan, maka keelektronegatifannya akan semakin meningkat. Jadi, semakin kecil jari-jari atom, maka keelektronegatifannya akan semakin besar. Nah, itu adalah sifat-sifat keperiodikan unsur. Dengan berakhirnya pembahasan sifat periodik unsur, maka video pembelajaran kali ini telah selesai dibahas. Kita akan ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.